Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzi nurul zalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Saya mau ketawa, baru sadar eh, saya ngajinya kan pakai handphone karena laptop saya kameranya error. Handphonenya biar tinggi saya taruh cari ganjel itu. Ternyata ganjelnya adalah kacang bawang. Saulah. Jadi Besok sambil dikasih kacang pedas Pak Ulun. Enak banget itu. sambil lihat kamera sambil ngelirik ke bawah kacang bawang. Hati-hati loh. Masya Allah. Puasa nanti, nanti kebablasan ngambil tuh Pak. Allahu Akbar. Ya mudah-mudahan nggak habis satu toples. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut ngaji Tadabbur Al-Quran. Kita sudah sampai di juz 5. Juz 7, mohon maaf. Juz 7 surat yang kelima. Surat Al-Ma'idah. Akhir surat Al-Ma'idah. Ini sudah satu halaman terakhir di surat Al-Ma'idah. Bapak Ibu yang ada di rumah silakan buka mushaf. Kita sekarang sudah sampai di ayat ke-115. 111 sampai 114 yang sudah kita pelajari. Itu topiknya tentang Hawariyun, para pengikut setia Nabi Isa, mohon agar Nabi Isa bisa berdoa kepada Allah, mengabulkan permintaan orang-orang pengikutnya Nabi Isa tersebut, agar diberi hidangan dari langit. Dengan alasan yang sangat indah. Alasannya apa? Alasannya agar tentram hati kami. Agar kami yakin bahwa engkau telah berkata dengan benar. Engkau Nabi Isa maksudnya. Dan agar kami bisa menjadi orang-orang yang menyaksikan mukjizat Allah berupa hidangan yang turun dari langit. Alasannya bagus. Diri-diri kalau orang Jawa bilang, ya banyak rasanya dan bagus-bagus. Lagi butuh, lagi minta. Orang zaman sekarang juga gitu. Kalau lagi ada maunya, aduh bicaranya indah-indah gitu kan. Engkau adalah rembulan purnama yang sempurna. Wah, kalau lagi ada maunya, ya. Kalau tidak, ditinggal pergi. Ya. Kalau mau pinjam duit, aduh, ngomongnya yang indah-indah nanti saya kembalikan minggu depan. Saya kembalikan nanti bulan depan. Bulan depan itu ternyata bulan tahun depan yang nggak tahu tahun berapa gitu. Nah, dibalik-balikin. Ya. Ini demikian juga para hawariyun, para pengikutnya Nabi Isa. Ketika punya kepentingan, bicaranya alasannya yang indah-indah, ndake-ndake. Ya. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat di ayat 115 yang akan kita baca hari ini. Apakah dikabulkan permintaan mereka? Lalu bagaimana setelah itu? Baik dikabulkan atau tidak? Kita lihat di ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa bin Maryam. Kemudian, oh ini sudah kita baca ya, 114. Qala Allahu. Kemudian Allah berfirman, ini sesungguhnya aku munazziluha alaikum. Aku Allah akan menurunkan hidangan tersebut kepadamu. Oh, langsung dijawab oleh Allah. Ya, mimba di riwayah menyebutkan Nabi Isa itu berdoa sampai menangis-nangis. Memohon kepada Allah untuk mengabulkan permohonannya.
yaitu permohonan orang-orang atau para kaum Hawariyun untuk turun hidangan langsung dari langit. Bukan ini ya, bukan rizki ya, semata manusia rizki yang berarti saya duit dan kesempatan dan sebagainya. Tapi ini betul-betul hidangan yang sudah matang, bisa tinggal makan. Minta diturunkan dari langit. Nah, ada saja ini muridnya Nabi Isa. Salah satu alasannya karena belum ada Indomaret sama Alfamart zaman dulu. Saya minta hidangan turun dari langit. Qala Allahu inni munazziluha alaikum. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan ini semua permintaan kalian alaikum untuk kalian semuanya. Ya. Tapi ada lanjutannya, faman yakfur ba'du minkum. Tapi kalau ada sebagian di antara kalian atau separuh dari kalian kafir, ya, maksudnya kafir itu mengingkari nikmat Allah, mengingkari fakta-fakta tentang eksistensi dan ketauhidan Allah. Faman yakfur ba'du minkum, kalau ada yang kufur setelah roti itu turun, hidangan itu turun, fa inni u'adzibuhu 'adzaban. Maka sesungguhnya aku akan memberi azab ya kepada mereka, adzaban dengan sebuah azab, la u'adzibuhu, tidak pernah aku berikan azab tersebut ahadan kepada salah satu minal alamina, dari orang-orang yang hidup di alam raya ini, makhluk alam raya ini. Tidak ada satupun yang pernah mendapatkan azab dari Allah seberat itu, ya, karena ancaman azab itu sangat pedih. Allah sampai membuat statement, nanti kalau ada yang kufur atas nikmatku, maka niscaya aku akan menurunkan azab yang azab itu tidak pernah aku turunkan kepada satu makhluk pun di dunia. Saking ngerinya azab tersebut. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kisah tentang Maidah berhenti sampai di sini. Nanti ayat 115 ke bawah, 116 ke bawah, itu subtopik yang baru. Nah, kemudian kita lacak nih apa yang terjadi, karena Al-Quran sampai di sini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah kalau nggak salah, saya nggak lupa. Di mana hadis itu mengisahkan lebih detail tentang kisah Maidah ini. Apa yang terkandung dalam hadis tersebut? Yang pertama, bahwa Maidah itu ternyata betul turun. Hidangan itu turun. Di antara awan-awan yang bergelantungan di atas, keluarlah hidangan tersebut. Ada perbedaan ulama tentang apa hidangan tersebut. Sebagian besar berpendapat itu adalah roti dan juga lauk pauk yang terdiri dari ikan, ayam, kambing, lauk pauk yang halal dan thayyib, yang turun dan langsung dinikmati oleh murid-muridnya Nabi Isa. Tapi sebelum menikmati dan dia sudah dipersilakan Nabi Isa, mereka bilang bahwa Nabi Isa juga harus ikut makan bersama kami. Bahkan suruh makan duluan. Kenapa suruh makan duluan? Khawatir kalau ada sesuatu, ada racun, atau makanan itu memang berbahaya untuk tubuh. Nah, ini dibahas secara panjang lebar di tafsir Ibnu Katsir. Ya, tafsir yang banyak isinya, baik itu cerita-cerita maupun makalah-makalah dari sumber-sumber kumpulan kitab-kitab hadis. Nah, kaum Hawariyun itu memohon seperti itu dikabulkan. Ya. Mbak riwayat menyebut itu adalah tadi hidangannya ada roti yang siap makan, makanan utamanya roti. Kemudian ada lauk pauknya. Pokoknya tinggal makan aja.
Nah, dalam kondisi sudah dipersilahkan makan, mereka itu masih nggak mau, enggan, masih monggo Nabi Isa duluan. Bukan kok menghormati Nabi Isa, bukan. Ya. Tapi mereka curiga, mereka merasa was-was kalau makanan itu mengandung zat-zat yang tidak baik untuk tubuh ataupun berbahaya untuk mereka. Sehingga mereka minta Nabi Isa untuk makan dulu. Baik, Nabi Isa mengiyakan, makan dengan 1-2 murid terdekatnya. Baru kemudian orang-orang Hawariyun dan para pengikut Nabi Isa ini baru mau makan. Tentu ini sebuah tindakan yang sangat tidak sopan. Ya, tapi Nabi Isa masih mengabulkannya. Nah, ada wilayah yang hanya Allah yang bisa memutuskan. Tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan. Ya. Ketika mereka itu diberi hidangan tersebut, sudah nyuruh Nabi Isa untuk makan, mereka ikut makan, habis. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata sebagian di antara mereka ada yang kufur. Setelah makan itu berdoa, selesai. Ada yang kufur. Tidak dijelaskan bentuk kekufurannya. Dalam konteks ini kufur nikmat. Ya. Tidak mengakui bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlalu percaya diri bahwa seolah-olah hidupnya baik-baik saja, aman-aman saja. Oh, hati-hati. Kalau orang itu tidak menghargai, maka dia juga tidak akan dihargai. Kalau dia tidak bersyukur, maka orang yang memberikan juga tidak akan bahagia melihat itu. Ya. Sebagaimana Allah sudah mengancam, ya, barang siapa yang bersyukur, inna adzabil syadid. Barang siapa yang kufur, inna adzabil syadid. Kalau syukur, nikmatnya akan ditambah. Ya. Kalau kufur, inna adzabil syadid, sungguhnya azabku sangat pedih. Mungkin kalau digambarkan begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngasih hadiah lebaran ini, baju, ya, sama siapa ya, sama saya juga boleh lah. Ya. Contoh aja ini. Lalu bajunya saya pakai untuk ngaji, saya rawat dengan baik, ya, saya cuci bersih. Kira-kira yang ngasih baju seneng nggak Bapak Ibu? Saya pakai di momen-momen penting. Gitu. Apalagi tambah pujian, aduh Pak, aduh Bu, Senang. terima kasih, ini bajunya bagus banget, cakep banget, ini saya pakai, cocok kata ibu-ibu waktu ngaji gitu. Seneng nggak yang ngasih Bapak Ibu? Pasti senang ya. Senang. Tapi kalau dikasih baju, ini baju apa sih? Saya pakai lap aja lah, saya pakai keset. Suatu hari Bapak Ibu datang ke rumah saya, lihat baju yang pernah dikasih Pak Ulun itu dipakai untuk keset itu. Sakit hati nggak Bapak Ibu? Sakit Iya. hati. Ya. Maka demikianlah Allah memberikan pelajaran kepada kita. Tentu Allah berbeda dengan manusia dan kita. Ya, tapi ini pelajaran ibrohnya itu bisa sampai ke kita. Ya, bahwa kalau kita syukur, ya, la in syakartum la azidannakum, akan ditambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kufur, pasti azabku sangat pedih. Sama dengan orang-orang Hawariyun. Jadi diingatkan oleh Allah bahkan. Ayo, itu ada makan-makan, ayo diambil. Setelah makan-makan, harus syukur atas nikmat yang telah diberikan. Nggak boleh kufur. Ternyata orang Hawariyun itu ada sebagian yang kufur. Maka kemudian Allah turunkan azab sebagaimana janji Allah dengan satu azab yang tidak pernah diberikan Allah kepada orang lain. Satupun di alam raya ini. Nah, kemudian riwayat menyebut kalau, hadis maksud saya menyebut kalau ketika orang-orang pengikut Nabi Isa itu sebagian ada yang kufur nikmat, maka diazab oleh Allah. Berupa apa azabnya? Berupa mereka dirubah menjadi babi. Ya, binatang kotor yang tidak disenangi oleh
sebagian besar manusia. Kenapa? Karena sudah diingatkan, karena mereka tidak mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakan, malah mereka kufur nikmat. Ya, tentu saja kemudian Allah murka dan Allah datangkan azab yang tidak pernah azab itu datang kepada umat sebelumnya, kepada orang-orang sebelumnya di seluruh alam raya ini. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita semua mendapatkan nikmat anugerah yang sangat luar biasa. Di antara nikmat itu adalah berjumpa dengan Ramadan. Kado terindah, hadiah terindah untuk kita semuanya. Tinggal beberapa hari. Ayo Bapak Ibu, kita manfaatkan dengan baik, dengan banyak-banyak beribadah. Jangan sampai sebagaimana sabdanya Kanjeng Nabi, rohima anfu abidin. Sungguh rugi orang-orang yang dakhala alaihi Ramadan, mereka masuk ke bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dia tidak diampuni dosanya. Kenapa tidak diampuni dosanya? Karena tidak sungguh-sungguh memintanya. Nah, berarti dia tidak mengekspresikan, dia tidak menunjukkan betapa syukurnya dia berjumpa dengan Ramadan, di mana di bulan suci Ramadan salah satu fadilahnya adalah Allah ampuni dosa-dosa kita. Kok ada orang yang tidak diampuni? Rugi besar. Ya. Dan persoalannya tidak diampuni karena apa? Bukan karena Allah tidak mau mengampuni, tapi kita tidak memohonnya dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak memohonnya untuk diampuni dosa-dosa. Kalau mohon dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan ampuni dosa kita. Ya, maka kita mohon kepada Allah doa. Di antara doanya adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma duh Gusti Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau akan menyukai semua perbuatan-perbuatan permaafan. Tuhibbul afwa fa'fu anni, maka karena itu fa'fu anni, ya Allah ampunilah dosa-dosa. Nah, itu di antara doa. Yang pendek, yang panjang-panjang ada banyak lagi. Ya, insya Allah hafal semua. Diperbanyak terutama di malam hari. Siang hari dibaca bagus, tapi malam hari lebih ampuh, lebih dahsyat. Mohon kepada Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau orang banyak, kalau sendiri fa'fu anni. Ya. Ini salah satu ekspresi bentuk rasa syukur kita. Dikasih tahu kalau bulan ini bulan maghfirah atau bulan ampunan, ayo kita sama-sama mohon ampunan sebanyak-banyaknya. Wala kabirota illa ma'al istighfar. Wala kabirota ma'al istighfar. Itu ada dalam kitab Nasuh Khalibat. Tidak ada dosa besar, ya, kalau pelakunya kemudian istighfar, mohon ampunan. Maka dengan bersyukur sekali lagi apa yang kita miliki jadi bertambah dan bertumbuh. Salah satunya adalah bersyukur bertumbuh dengan Ramadan. Salah satu bentuk rasa syukurnya berdoa, mohon ampunan, juga mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah terbaik. Agar kita tidak menyesal, karena tidak ada yang bisa menjamin kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Agar jangan menyesal, dosa kita numpuk, tidak diampuni, na'udzubillah, karena kita tidak serius meminta kepada Allah untuk mengampuni dosa kita. Ayo, baca istighfar, astaghfirullah, Rabbal baraya, astaghfirullah, minal khataya. Pakai lagu, reng-reng, sambil nyapu, sambil cuci piring, sambil MC. MC itu ngomong cucu. Ya. Dan sebagainya. Ya, asal jangan sambil bikin sambel gitu. Nanti bikin sambelnya sore. Istighfar, mohon ampunan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu di antara dosa-dosa. Doa-doa yang kita baca di akhir Ramadan untuk mohon ampunan kepada Allah. Jangan sampai keluar dari Ramadan, dosa kita masih numpuk karena tidak diampuni oleh Allah. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Ngaji pengantar tidur. Coba yang masih bertahan, kasih jempol. Halo. Ini jangan-jangan sudah pada hilang semua. Baik, terima kasih. Makasih Ustadz. Terima kasih, alhamdulillah. Makasih Pak. Alhamdulillah. Di sini jalan-jalan. Pak, makasih. Jalan-jalan, alhamdulillah baik. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa majelis.
Alhamdulillahirabbil La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo Bapak Ibu, Alhamdulillah. kita berbanyak ibadah menyambut Lailatul Qadar, memanfaatkan setiap titik momentum di bulan suci Ramadan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Allahumma fikirna kamu tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sehat selalu. Amin. Bareng-bareng ya. Maaf lahir batin.